Kata-kata Yesus ketika ia wafat di kayu salib menurut Lukas bunyinya begini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Maka pertanyaannya adalah, kenapa Yesus itu mengutip ini menurut Lukas? Jangan ditanyakan siapa yang benar, karena ini kebenaran kitab suci, bukan kebenaran historis atau faktual. Jawabannya sederhana, karena menurut Lukas, Yesus itu sudah dijelaskan oleh Romo Setio, dijelaskan Yesus itu mengalami Allah sebagai Bapa. Itulah sebabnya ketika Yesus pertama kali berbicara, bisa berbicara menurut Injil Lukas, ketika Yesus bilang dan ditemukan kembali di bait suci, orang tuanya bertanya, "Nak, kenapa kamu melakukan itu terhadap kami?" Jawabannya adalah, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi ketika Yesus berbicara pertama kali di dalam Injil Lukas, Yesus bicara tentang Bapaknya. Ketika Yesus terakhir kali berbicara, sesudah meninggal kan tidak bisa berbicara lagi ya. Nanti menakutkan. Yang diucapkan Yesus mengulangi kata itu, Bapa. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Jadi Yesus kalau kita bertanya pada Injil Lukas, Yesus itu mempunyai pengalaman Allah yang seperti apa? Jawabannya itu, bagi Yesus Allah adalah Bapa. Pertanyaannya yang harus dijawab dan direnungkan tentu dengan mendalami Injil Lukas adalah, Bapa yang seperti apa yang dialami oleh Yesus itu? Pengalaman bahwa Allah adalah Bapa. Bapa yang macam apa? Ini dijelaskan oleh Romo Setio mengenai pengalaman anak bungsu yang hilang. Yang kita tanyakan adalah Bapa jenis mana? Pakai kata jenis tidak bagus ya. Bapa seperti apa yang ditampilkan di dalam perumpamaan itu? Jawabannya sederhana. Kita semua tahu. Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah pengalaman Yesus akan Allah sebagai Bapa. Bapa yang seperti apa? Bapa yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka tidak heran karena pengalaman Yesus akan Bapa itu seperti itu. Di dalam Injil kita melihat sebagai refrain diulang-ulang. Ketika Yesus melihat penderitaan orang dengan berbagai macam itu, rumusannya adalah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Moga-moga jelas, karena pengalamannya akan Allah sebagai Bapa adalah Bapa yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, kalau kita belajar dari Injil Lukas lewat kisah sengsara yang akan dibacakan besok pagi, kalau kita bertanya, kalau kita mau belajar pengalaman akan Allah di dalam Injil Lukas, itu tandanya apa? Kalau saya mempunyai pengalaman yang otentik, yang benar tentang Allah. Jawabannya tidak bisa lain kecuali dilihat indikatornya. Kalau saya mengatakan saya mempunyai pengalaman Allah yang sangat mendalam, Allah adalah Bapa yang murah hati. Tetapi kalau dia serakah, itu pasti bukan pengalaman Allah yang sejati. Indikatornya, kalau saya mempunyai pengalaman Allah seperti Yesus menurut Injil Lukas, tanda pengalaman Allah yang sejati bagi kita adalah kalau kita sedikit-sedikit tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Itu tandanya. Untuk
mengecek apakah pengalaman kita tentang Allah itu otentik apa enggak. Karena orang mengatakan tidak jarang doanya keras, doanya khusyuk, lama, tetapi tidak menunjukkan sama sekali hati yang pernah tergerak oleh belas kasihan. Itu artinya meskipun berdoanya banyak, tapi doa itu tidak membawa dia masuk ke dalam pengalaman akan Allah. Itu besok dibacakan di dalam kisah sengsara pada hari Minggu Palma. Besok Jumat Suci, Jumat Agung, yang dibacakan adalah Injil Yohanes. Kata-kata Yesus ketika dia tergantung di salib berbeda lagi. Bab 19 Injil Lukas ayat 30. Saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Apanya yang selesai? Itu seperti laporan kepada komandan, selesai, laksanakan. Dulu mulainya begitu. Kenapa Yesus mengucapkan itu menurut Yohanes? Jadi jangan bertanya yang betul dulu Yesus mengucapkan apa. Jawabannya sederhana, nggak ada orang tahu. Tetapi ini adalah refleksi iman. Ini adalah teologi. Kenapa? Kalau kita bertanya kepada Yohanes, Bapak Yohanes, kenapa Anda menulis bahwa Yesus ketika wafat itu mengucapkan sudah selesai? Dia akan menjawab begini. Silahkan lihat Injil saya. Pura-pura saya menjadi Yohanes. Bab 4 ayat 36. 34. Dikatakan begini, ini Yesus yang mengatakan, Yesus menurut Yohanes. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di depan ada kata menyelesaikan pekerjaan, paling belakang dikatakan sudah selesai. Itu artinya sepanjang hidupnya dengan karya dan cabdanya, Yesus itu melaksanakan perutusan yang ia terima sebagai Bapa, yaitu sudah selesai. Yang dilakukan pekerjaan itu selesai pada waktu Yesus disalib. Pertanyaannya adalah pekerjaan yang selesai disalib itu apa? Dan kita boleh bertanya begitu ya. Perkara jawabannya tahu apa tidak itu soal lain. Tetapi kita bertanya kenapa ketika Yesus wafat disalib, dia mengatakan sudah selesai. Pekerjaan yang diberikan Bapa kepada saya sudah selesai. Jawabannya silakan lihat Injil Yohanes bab 13 ayat 1. Kata-katanya begini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saat itu adalah saat kematian. Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Inilah pekerjaan Yesus yang diserahkan oleh Bapa kepada Yesus. Maka kalau ditanyakan tadi kita mengatakan jadi pengalaman Yesus akan Allah menurut Injil Lukas itu apa? Pengalaman akan Bapa yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Konsekuensinya apa? Ya indikator-indikator yang harus kita cari adalah apakah kita ini sedikit-sedikit tergerak apa enggak oleh belas kasihan. Kalau kita tanya kepada Yohanes, apa yang macam apa yang dialami oleh Yesus menurut Injil Yohanes? Jawabannya, Bapa yang adalah kasih.
Yohanes, Yesus itu Bapa itu disebut Allah adalah kasih. Itulah sebabnya pula di dalam Injil Yohanes kita bertemu dengan berbagai macam perintah kasih. Seperti Bapa mengasihi aku dan sebagainya. Cukup sampai di sini, termasuk terus. Jadi kalau hubungannya dengan prapaskah itu kita perhatikan, besok kalau kita mendengarkan Injil kisah sengsara menurut Yohanes, kita ingat Bapa yang tergerak hatinya ketika kita mendengarkan kisah sengsara Yohanes, Allah yang adalah kasih. Jadi sebetulnya kalau mau merenungkan Injil Yohanes pada hari Jumat Agung, itu yang menjadi terpenting itu bukan sengsaranya. Jadi kalau kita oleh tablo Jumat Suci itu biasanya yang ditekankan sengsaranya. Yesus berteriak-teriak. Sebetulnya bukan maksudnya itu, karena yang harus kita syukuri justru adalah kasih. Memang sangat sulit menunjukkan kasih di dalam pertunjukan seperti itu. Yang paling mudah adalah pasti menunjukkan sengsara. Itu catatan pertama, pengantar yang pertama berkaitan dengan prapaskah. Yang kedua, kenapa saya menawarkan pengalaman akan Allah? Kalau kita melihat sejarah gereja, pembaharuan di dalam gereja Katolik oleh orang-orang kudus, tokoh-tokoh gereja, itu semua awalnya dari pengalaman akan Allah ini. Jadi misalnya kita mempunyai Santo Fransiskus dari Assisi. Kenapa sekarang pengikutnya banyak sekali? Susterkah, Buddharkah, imam, awam, Fransiskan, banyak sekali. Kenapa muncul pada waktu itu, abad ke-12, 13? Jawabannya, karena pada waktu itu gereja perlu diperbaharui semangatnya, dan Fransiskus Assisi tampil pada waktunya, dan landasannya adalah ketika ia berjumpa dengan Yesus tersalib, ketika ia sedang berdoa, muncullah spiritualitas Fransiskan. Mengapa ada Santo Ignatius dari Loyola? Bukan karena saya Ignatius, tetapi karena maksudnya itu Yesus. Dan nanti kita tanya kepada Romo Setio. Pengalaman akan Allah sama ketika ia berjumpa dengan Yesus yang mengutus. Kenapa ada Teresia dari Avila? Banyak sekali orang-orang kudus perempuan juga sama. Pengalaman akan Allah mengubah dirinya, dan kemudian dari dalam hatinya, karena pengalaman akan Allah itu muncul ide-ide dan langkah-langkah pembaharuan di dalam gereja. Dan bukan hanya orang-orang kudus, santo-santa yang religius. Di Jakarta ini ada komunitas internasional, namanya Komunitas San Egidio. Sudah beberapa kali saya sebut. Yang mendirikan siapa? Seorang anak SMA. Ketika itu ia dengan teman-temannya berkumpul setiap kali untuk membaca sabda Tuhan. Ketika sudah lama membaca sabda Tuhan, ada kabarnya ya. Karena yang dicari di mana itu romantik. Sekarang usianya sudah 70-an tahun. Komunitas itu terdiri anak-anak SMA yang sesudah membaca kitab suci digerakkan hatinya untuk bertanya, apakah kita hanya terus akan mendalami kitab suci? Jawabannya tidak. Pada waktu itu di kota Roma tahun 60-an, 70-an,
sekali orang-orang dari Eropa Timur yang melarikan diri karena sistem politik di Eropa Timur. Mereka datang di Eropa Barat, ke Roma misalnya, untuk mencari hidup yang lebih baik. Tidak punya kartu identitas, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Mereka tinggal di barat di jalan-jalan, mengemis dan sebagainya. Itu menarik perhatian Andrea dan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya yang membantu saudara-saudara kita yang seperti itu. Tapi mereka masih anak-anak SMA, belum punya gaji, belum punya perusahaan, belum punya apa-apa. Apa yang mereka buat? Kreativitas. Mereka pergi ke toko-toko roti, minta supaya roti yang hampir kadaluarsa itu boleh diberikan kepada mereka. Hampir ya, kalau kadaluarsa itu namanya meracun. Dan mereka lakukan itu, dibagikan kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Komunitas itu ada di Jakarta sekarang. Kalau Jumat malam mereka itu berdoa, jam 4 sore berdoa, lalu masak, lalu mereka keliling. Tidak seluruh Jakarta, tidak mampu, tetapi menjumpai saudara-saudari kita yang tidur di kolong-kolong jembatan, menyapa anak-anak yang tidur di bak-bak sampah, gerobak sampah maksud saya. Anggota-anggotanya ini bukan ecek-ecek, ini anggotanya adalah yang Perdana Menteri, ada yang segala macam. Sekarang ada di 70 negara. Semboyannya adalah menjadi sahabat bagi kaum saudara-saudara yang kurang beruntung. Salah satu intinya, salah satu gerakannya adalah menolak hukuman mati. Menolak hukuman mati. Mereka kalau ada isu tentang hukuman mati, mereka pasti turun ke jalan. Lalu yang satu adalah Kiara Lubis. Gerakan Fokulare dari Jakarta, pusatnya dari Jogja. Ini guru TK, guru taman kanak-kanak, yang pada suatu ketika hidup pada zaman Perang Dunia Kedua, merasa bagaimana rasanya hidup di dalam suasana perang dunia. Lalu atas dasar pengalaman itu ia membangun komunitas Fokulare. Dari kata fokus, kalau ingat kalau ada matahari, lalu ada cermin atau banjir, Suryokono, itu lalu bisa menyatukan sinar, dan sinar itu menjadi panas. Ini tidak, tugasnya bukan memanas-manasi orang, tetapi menghangatkan hati orang dengan kehadiran mereka. Banyak sekali yang dikerjakan. Salah satu adalah gerakan yang namanya Economy of Communion, Economy of Sharing. Jadi ceritanya banyak. Sudah ada 3 disertasi mengenai gerakan ini. Ini bukan ahli ekonomi, seorang ibu biasa yang bergabung dengan Economy of Sharing itu kembali lagi dasarnya pengalaman akan Allah. Yang bergabung, perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan gerakan itu, intinya begini: kalau perusahaan mempunyai keuntungannya langsung dibagi 3. Sepertiga diberikan sebagai sumbangan kasih kepada saudari-saudara yang miskin, langsung diambil. Sepertiga yang kedua dipakai untuk pembinaan semangat, dan baru sepertiga yang terakhir itu untuk pengembangan perusahaan. Itu kan ide gila. Tidak ada textbook ekonomi yang diajarkan dimanapun dengan cara ekonomi yang seperti itu. Dasarnya apa? Pengalaman akan Allah dalam zaman Perang Dunia Kedua. Maka salah satu gerakannya adalah damai, membawa damai kemanapun mereka diutus. Dasarnya pengalaman akan Allah. Yang terakhir tentu contohnya, kita belum masuk ke intinya ya, pengantarnya. Yang paling dekat dengan kita tentu saja adalah Paus Fransiskus. Kita
semua tahu, kalau membaca riwayat hidupnya, kita bisa bertanya kok Paus Fransiskus kok bisa jadi pribadi seperti sekarang ini? Itu ceritanya bagaimana? Bahkan diakui bukan hanya oleh Gereja Katolik. Pada tahun 2014, 1 tahun sesudah beliau dipilih menjadi uskup, ada penelitian, bukan penelitian yang dibayar tentu saja, tidak kuat bayar Paus Fransiskus, tapi penelitian yang dibuat oleh suatu lembaga bisnis internasional, meneliti 50 pemimpin negara, maksud saya pemimpin-pemimpin ekonomi, politik, macam-macam. Hasilnya apa? Paus Fransiskus ditempatkan pada nomor 1, the greatest leader di antara 50 pemimpin itu. Alasannya apa? Kalau beliau ditanya, saya belum pernah bertanya kepada beliau, tapi sejauh dapat saya baca di dalam riwayat hidupnya, dia akan mengatakan semuanya berawal ketika saya berusia 17 tahun. Pada waktu itu, ia menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, lalu entah bagaimana masuk di dalam dirinya tadi bacakan, karena itu pas pesta Santo Matius. Jadi di dalam ibadat harian, ibadat sore, ibadat pagi, pas orang-orang kudus itu dibacakan riwayat orang-orang kudus. Nah, dibacakanlah panggilan Matius yang sudah menjadi khotbah. Kalimatnya di dalam khotbah itu adalah ketika Yesus melihat Matius dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Bagi Jorge Bergoglio, Fransiskus kecil pada waktu itu, Allah itu menurut Anda siapa? Jawabannya, Allah adalah Dia yang kerahimannya tanpa batas. Itulah yang ditulis masih tetap sekarang. Kalau melihat lambang Paus Fransiskus, itu ada tulisan dalam bahasa Latin, Miserando ac me eligere. Itu persis terjemahnya yang tadi saya ucapkan. Ketika ia melihat Matius dengan mata penuh kerahiman, miserando, ia memilih dia, eligere. Itulah yang mempengaruhi pilihan-pilihan hidupnya sampai hari ini. Nanti ceritanya terlalu panjang kalau saya bercerita. Kita melihat sendiri waktu beliau datang ke sini, jam tangan apa yang dia pakai misalnya, sehingga pejabat-pejabat itu untuk sementara mengganti jam tangannya. Lalu beliau jam tangannya bagus. Dilihat sepatunya kayak apa, sepatunya Roman itu lebih baik dari pilihan-pilihan. Dan yang amat sangat jelas adalah pilihannya tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal bersama-sama dengan para pejabat di Vatikan untuk menunjukkan bahwa gereja itu bukan kekuasaan. Gereja adalah pelayan. Baik, dengan demikian kita selesai dengan bagian 1. Sekarang kita masuk ke intinya. Intinya juga membutuhkan pengantar. Nanti yang intinya adalah melihat pengalaman akan Allah Nabi Yeremia. Intinya sudah diceritakan Romo Setio tadi. Tapi sekarang pengantarnya dulu. Mengapa saya menawarkan Nabi sebagai yang pertama? Nanti kalau memungkinkan pasti ada serinya. Nabi Yeremia, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, spiritualitas gereja modern, intinya judulnya sama, pengalaman akan Allah. Jawabannya sederhana, karena gereja itu
itu kita semua murid-murid Yesus diutus untuk menjalankan peran kenabian. Bukan hanya uskup, bukan hanya imam, bukan hanya biarawan-biarawati, kita semua khususnya awam bahkan mempunyai tanggung jawab, panggilan, perutusan untuk menjalankan tugas kenabian di dalam dunia. Mengapa ada nabi? Ini sejarah. Kita lihat sejarah dulu untuk mengantar nanti peranan kenabian itu seperti apa, dapat kita lihat dari sejarahnya. Sambil mengulang sejarah yang ada di latar belakang kitab suci Perjanjian Lama. Singkat saja. Jadi kita semua kenal dengan yang namanya pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan Mesir. Itulah yang kita rayakan nanti pada pekan suci ini, khususnya Sabtu Suci. Sesudah keluar dari tanah Mesir, ia mesti melewati padang gurun 40 tahun dengan segala macam dinamika. Ketika di padang gurun, mereka tidak bisa mengandalkan apa-apa. Yang diandalkan adalah Allah. Maka secara singkat, dengan dinamika yang macam-macam, boleh dikatakan ketika umat Allah Perjanjian Lama itu tinggal di padang gurun yang panas gersang itu, mereka adalah umat yang setia kepada Allah, yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Karena mau mengandalkan apa? Di padang gurun tidak ada apa-apa yang diandalkan. Maka mereka setia kepada Allah dengan dinamika. Beda situasinya, konteksnya ketika mereka masuk ke tanah terjanji. Dari padang gurun mereka masuk ke tanah terjanji dan hidup bersama-sama dengan penduduk di situ sebagai petani. Sederhananya seperti ini. Jadi mereka bisa bercocok tanam karena tanahnya bukan pasir seperti padang gurun, tetapi tanah meskipun tidak subur tetapi bisa ditanam. Masuk ke zaman pertanian. Kalau kita mau melihat dari segi kacamata perkembangan kebudayaan bisa masuk ke zaman pertanian. Ketika mereka bertani, mereka bisa merancang hari-hari depan mereka. Kalau di padang gurun tidak bisa, semua tergantung dari alam, dari Tuhan. Ketika mereka masuk tanah terjanji, mereka bisa bercocok tanam, bisa memikirkan, merencanakan nanti yang mau ditanam apa, berapa banyak, berapa yang bisa dimakan, berapa yang disimpan untuk tahun depan dan sebagainya, bisa merencanakan sendiri. Lihat ada dinamika di situ. Ketika mereka bisa merencanakan sendiri, mereka merasa tidak tergantung sama sekali pada Tuhan. Karena mereka bisa merencanakan hidup mereka sendiri. Apalagi godaan dari penduduk setempat. Nah, ketika mereka berkembang semakin lama semakin maju, mereka ingin lain lagi. Perkembangan kebudayaan daripada gurun menjadi petani dan kemudian menjadi kerajaan. Nah, kuncinya ada pada teks-teks ini. Saya bacakan bagaimana pada suatu saat umat Allah Perjanjian Lama itu ingin menjadi seperti raja, seperti bangsa-bangsa lain. Kita lihat kitab Samuel bab 1 bab 8 ayat 1 sampai 22. Nanti silakan baca sendiri. Saya tunjukkan saja ayat-ayatnya yang penting. Jadi pada suatu titik umat Allah Perjanjian Lama itu ingin menjadi kerajaan seperti pada bangsa-bangsa lain. Judul dari
umat orang Israel mengendaki seorang raja. Saya baca mulai ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel, bukan Samuel Pijen, Keuskupan Jakarta, dan berkata kepadanya, ini, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Ini ayat kunci untuk memahami sejarah latar belakang perjanjian lama. Kami ingin mempunyai raja yang memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Israel itu kan dipilih untuk menjadi lain, menjadi tanda dan kehadiran Tuhan yang khusus, supaya berbeda dari bangsa-bangsa lain. Tetapi karena sudah mulai bisa merancang hidup mereka sendiri, sudah lumayan makmur, sudah merasa mampu menyusun sejarah mereka sendiri, kami ingin raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel ini menyampaikan kepada rakyat, awas ya, kalau kamu mempunyai raja, nanti kamu susah. Kamu akan ditarik pajak, anak-anakmu akan jadi pengawal raja, tak bayarannya berapa dan dijadikan apa, kamu akan susah. Tetapi tetap saja pada bagian itu ayat 19, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Jadilah kerajaan. Raja pertama siapa? Saul. Raja kedua Daud, raja yang hebat itu. Raja yang ketiga Salomo. Salomo itu bijaksana apa enggak? Sangat bijaksana. Dengan catatan, kalau sungguh bijaksana, mengapa sesudah dia wafat kerajaannya pecah menjadi dua? Nah, saya tidak mau menjawab, nanti silakan baca kitab suci. Jadi pada akhirnya orang yang bijaksana itu karena tergoda macam-macam, jadinya tidak bijaksana lagi. Ceritanya terulang di dalam sejarah. Hebat, tetapi ketika sudah di dalam kehebatannya itu lupa diri. Itulah Saul. Kerajaan menjadi pecah. Menjadi kerajaan dua, utara namanya Israel, selatan namanya Yehuda. Nah, coba sekarang tunjukkan beberapa ayat seperti apakah kelakuan raja-raja itu sama. Pakai kelakuan yang tidak sopan. Apa tadi saya omongin? Seperti apakah tingkah laku dari raja-raja itu? Saya tunjukkan beberapa. 2 Raja bab 15. 2 Raja, ayat-ayat, beberapa ayat saja. Ini tentang raja-raja Israel di utara, di kerajaan utara, Samaria. Bab 15, ayat 18, mulai 17. Dalam tahun ke-39 zaman Asaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. 10 tahun. Lalu komentarnya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nabat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Itu refrain. Ia melakukan apa yang jahat.
para friend, silahkan lihat ayat 24. Sama persis. Itu sudah raja lain. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerusalem. Sudah diulang. Ini baru beberapa ayat sudah diulang. Ayat berikutnya 28. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerusalem. Sudah diingatkan kan Dedi oleh Samuel. Kalau kamu punya raja, kelakuannya raja itu akan seperti ini. Sudah diingatkan, tetapi mereka tidak mau ikut. Kami ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Jadinya begini, dan kerajaan utara dalam sejarah itu hilang. Direbut, dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Itu sejarah. Dan nabi-nabi itu muncul di situ. Nabi Amos, yang suaranya keras itu muncul di kerajaan utara, memberitahu keadaan mereka supaya mereka itu bertobat, tetapi tetap tidak bertobat, akhirnya hancur. Demikian juga kerajaan selatan, sama. 2 Raja bab 16 ayat 3 misalnya. 16 ayat 3. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan. Zaman intinya adalah zaman kerajaan itu zaman yang buruk. Umat Allah yang dipilih menjadi bangsanya tidak setia kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Disitulah nabi-nabi itu muncul untuk mengingatkan bangsa Israel, ingat kamu dulu dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir. Ingat kamu dulu mengikat janji dengan Allah yang namanya Yahweh. Tapi sekarang kelakuan Anda seperti ini. Jadi Nabi termasuk Yeremia itu tugasnya nanti adalah mengingatkan bangsanya akan cita-cita Allah. Kenapa Allah memanggil umatnya itu? Itulah yang sekarang kita sebut peranan kenabian gereja, khususnya kaum awam. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang bekerja di dalam bidang pers misalnya. Kalau mereka mengkritik keadaan, itu bukan karena benci, tetapi justru karena cinta. Akibatnya bisa besar, nanti seperti dilihat di dalam kitab Nabi. Yang berikutnya sesudah sejarah adalah bagaimana seorang nabi itu mengolah pesan. Kalau kita membaca kitab suci, membaca kitab nabi-nabi misalnya, dibacakan kata-kata nabi, tetapi dia bisa mengatakan demikianlah firman Tuhan. Kok bisa? Yang ngomong nabi, yang menulis nabi, kok judulnya demikianlah firman Tuhan? Dari mana nabi-nabi itu bisa mengatakan itu? Kalau kita tidak bisa, kita tidak bisa. Meskipun seorang calon imam dulu pernah mengatakan itu sesudah dia khotbah. Kalau membaca kitab suci demikianlah firman Tuhan, itu kan memang begitu ya. Tapi kalau seorang imam khotbah lalu ditutup demikianlah firman Tuhan, itu menghujat Allah itu. Mungkin saking groginya. Lalu komentar teman-teman yang Injilnya lebih jelas daripada khotbahnya. Bagaimana seorang nabi menerima pesan? Ada yang tidak bisa dipunyai oleh yang bukan nabi, yaitu
karisma kenabian. Jadi sesudah nabi-nabi di dalam kitab suci tidak ada nabi lagi di dalam sejarah gereja. Nabinya sudah selesai karena karisma kenabian sudah ditutup. Yang akan sama dengan firman Tuhan. Tetapi ada dua yang bisa dipelajari dari cara seorang nabi menangkap kehendak Tuhan. Yang pertama, seorang nabi itu selalu seorang yang tahu firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan itu, ia membaca tanda-tanda zaman. Seorang nabi adalah seorang yang setia pada firman Tuhan. Dengan catatan, ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi amplopan. Mau berapa, bayar berapa, mau saya omong apa. Itu yang bertempur dengan Nabi Elisa, diceritakan di dalam kitab suci. Satu nabi yang sejati lawan 450 nabi yang bayaran itu kalah yang 450. Nabi amplopan. Nah, seorang nabi yang sungguh-sungguh tidak pernah lepas dari janji Tuhan, dari sejarah Tuhan, dari perintah Tuhan. Tidak pernah lepas. Hukum-hukum Allah ada di dalam hatinya. Taurat, Musa, dan sebagainya ada di dalam hatinya. Dan dengan ketaatan itu, ia membaca tanda-tanda zaman. Kalau raja menyeleweng dari tempat itu, ia berbicara keras melawan raja. Maka tidak heran kalau di antara kita pun sekarang ini secara internasional maupun nasional banyak suara-suara keras itu yang namanya bukan asal-asalan ya. Nah, suara-suara keras yang ingin menampilkan kebenaran, itulah suara kenabian. Kita bisa melihat di dalam kitab nabi-nabi ketika misalnya di kerajaan utara yang namanya ketidakadilan itu merajalela. Yang paling terkenal dalam hal itu adalah Nabi Amos. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi seorang nabi tampil ketika kerajaan melenceng dari panggilan semula. Ketika kerajaan tidak berjalan di atas hukum Tuhan, gampangnya begitu. Lalu seorang nabi yang setia kepada janji Tuhan, yang setia kepada Allah, dengan kacamata itu melihat realitas, menilai realitas, lalu berbicara. Maka nabi itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada. Nabi itu selalu cerdas. Karena harus melihat, zaman sekarang namanya harus menganalisa situasi. Ketika negara rusak, akan diserang musuh, rajanya mau nekat melawan musuh, Nabi mengatakan jangan, Anda akan hancur-hancuran. Tapi tidak pernah didengarkan. Moga-moga dengan demikian, belum selesai bagian yang kedua. Sekarang kita melihat yang terakhir, bagian yang terakhir, apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita masuk ke intinya dengan pengantar-pengantar yang bermacam-macam tadi. Moga-moga tidak membingungkan. Nabi Yeremia ini istimewa. Karena apa? Karena ia menjalankan tugas kenabiannya itu dalam waktu yang lama. Dipanggil pada waktu usianya masih sangat muda, usia 19 tahun. Itu kan lulusan SMA ya. Harus menjalankan perutusan yang begitu sulit. Perutusan Nabi Yeremia dapat dibagi
menjelaskan apa-apa, hanya mau menunjukkan kutipan-kutipan yang menandai periode-periode itu. Jadi biarlah kitab suci itu berbicara sendiri, hanya diatur supaya jelas tempatnya di mana ayat-ayat itu dikutip. Periode yang pertama itu usia 19 sampai 36 tahun. Konteksnya begini, konteks. Pada periode yang pertama, kerajaan selatan itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Yosia. Nanti dibaca kitab Kedua Raja bab 22. Ini saya tunjukkan salah satu yang tidak refleks. Jadi refleksnya kan raja-raja itu melakukan kejahatan seperti nenek moyangnya. Yosia ini beda. Silakan lihat 2 Raja bab 22 ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 8 tahun karena dinasti. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dan Bosca. Sekarang ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Jadi refleksnya ia melakukan kejahatan seperti bapaknya yang namanya Yerobeam. Refleks, ulang-ulang. Ini kekecualian Yosia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Jadi ketika pertama kali tampil, Yeremia itu didukung oleh Yosia ini. Yosia ini raja yang terkenal. Nanti dibaca bab 22, pada waktu dia membangun bait suci, ia menemukan kembali Taurat Tuhan. Taurat hilang. Ketika kerajaan utara itu dihancurkan, kitab Taurat itu hilang. Tetapi ketika Yosia ingin membangun bait suci, ditemukan kembali Taurat itu. Maka ia memulai pembaharuan hidup keagamaan. Jadi silahkan membayangkan seorang nabi yang kinyis-kinyis baru itu dalam urusannya didukung oleh penguasa. Pasti gembira. Tentu saja di dalam keadaan seperti itu semangatnya berapi-api. Mungkin baik kalau tadi kan janji saya hanya membacakan ayat-ayat ya, tidak menjelaskan. Coba kita lihat bagaimana semangat itu diungkapkan di dalam salah satu ayat yang ia tulis, Yeremia bab 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Disirahkan, merasakan dalam dibalik kata-kata ini Nabi Yeremia yang penuh semangat, gembira, seperti Romo Ulun kalau AC bilang tenang. Sepanjang, bukan hanya sepanjang minggu, tapi sepanjang pelayanan. Itu satu, dia bersemangat. Alasannya apa dia bersemangat? Pengalamannya akan Allah. Ini kuncinya. Ini pasti kembali lagi Romo. Itu yang ada di balik kegembiraan AC Milan menang itu pasti ada pengalaman akan Allah.
sumber sukacita itu masuk menyemangati Yeremia karena Allah mengasihi umatnya. Yeremia bab 2 ayat 32. Ini Allah yang mengasihi umat. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Jadi umatnya itu enggak setia kepada Allah. Lalu dilanjutkan bab 2 ayat 12 sampai 13. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang besar, yang bocor, yang tidak menahan diri. Jadi Allah mengasihi meskipun umatnya tidak mengasihi Allah. Terbalik, meskipun demikian, Yeremia tetap bersemangat. Bab 3 ayat 19 sampai 20. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan kau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia kepada temannya, demikian kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana? Kegembiraan Yeremia itu tidak dilandaskan pada keadaan umat. Umatnya tetap tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ia yakin bahwa meskipun umat tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap mencintai umatnya. Kesimpulannya apa dari periode pertama ini? Yang pertama, Yeremia mengenal dan mengalami Allah sebagai Dia yang mengasihi umatnya, tanda petik, secara gila-gilaan. Tidak ambil pusing umatnya itu setia atau tidak, Allah tetap mengasihi dia. Satu. Tetapi meskipun Allah tetap mengasihi dia, mengasihi umat, Allah itu merasa tidak nyaman. Nabi itu sehati seperasaan dengan Allah, dan ketidaknyamanan Allah itu dialami oleh Yeremia. Yang membuat Yeremia tetap bertahan di dalam keadaan seperti itu adalah keyakinan bahwa Allah itu setia, memanggil dia, mengutus dia. Dan tentu saja dalam keadaan seperti itu pula dia mengalami dukungan dari yang namanya Yosia, raja pada waktu itu. Yang berikutnya, tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini tahap yang sangat susah untuk dibayangkan. Raja Yosia sudah mengawali pembaharuan, tetapi anaknya tidak meneruskan pembaharuan itu. Dapat dibaca pada 2 Raja bab 23 yang tadi sudah kita lihat. 2 Raja bab 23 ayat 36.
sebagainya. Ayat 37, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Periode pertama dia didukung oleh raja, periode kedua dia tidak didukung oleh raja. Situasi seperti itu pasti membuat perutusannya sangat berat. Sementara itu, kita bisa membaca bahwa perlawanan terhadap Yeremia itu semakin lama, semakin berat, semakin susah. Bisa dilihat, kita mengutip sekarang kitab Nabi Yeremia bab 26. Yeremia bab 26. Nanti dibaca sendiri, saya tunjukkan saja beberapa ayat-ayatnya. Ini yang disebut peratapan Yeremia. Pada bab 26 ayat 1 sampai 6, itu nubuat yang harus disampaikan oleh Yeremia bahwa bait suci akan hancur. Nah, bait suci itu kan tempat ibadah nasional. Seorang nabi meramalkan, menubuatkan katedral ini akan dihancurkan. Siapa yang tidak marah? Atau Masjid Istiqlal akan dihancurkan. Pasti membuat orang marah. Itulah yang dikatakan pada bab 26 ayat 1 sampai 6. Reaksinya apa? Ayat 7. Nah ini, yang penting dilihat reaksinya untuk melihat betapa Yeremia pada periode itu berada di dalam kesulitan yang sangat besar. Para imam, para nabi, ini nabi palsu, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Ini pada periode kedua tidak didukung oleh penguasa, ditolak oleh imam, nabi, seluruh rakyat karena nubuatnya. Dan nubuat itu nanti akan terjadi karena Yeremia sebagai seorang nabi yang cerdas. Kalau kelakuan raja seperti ini, pasti nanti sama nasibnya dengan kerajaan utara. Babilonia akan mencaplok kerajaan Yehuda, dan benar terjadi. Hanya saja Yeremia tidak mengalami dikirimi kepala babi. Sebetulnya kata-kata yang diucapkan itu sama kerasnya.